Hai sahabat aku, Assalamualaikum. Hari ini kembali lagi di channel Eka Setiawati. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hari ini aku memberikan materi ataupun penjelasan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 3 di semester ganjil ya hari ini. Nah, dengan tema macam-macam hukum. Nah, hukum itu kan diklarifikasi menjadi beberapa jenis sesuai dengan karakteristiknya. Nah, yang pertama menurut sumbernya. Menurut sumbernya yaitu hukum undang-undang itu contohnya seperti hukum yang tercantum dalam peraturan. Lalu untuk hukum kebiasaan yaitu yang tercantum terletak pada seperti adat ya. Kalau hukum traktaat itu yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Kalau hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Lanjut, menurut bentuknya ada dua ya, hukum tertulis dan tidak tertulis. Kalau hukum tertulis itu tuh hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undang. Lalu untuk hukum tidak tertulis itu seperti adat, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. Lanjut, berdasarkan waktu berlakunya ada dua ya, ius constitutum dan ius constituendum. Nah, untuk ius constitutum yaitu hukum positif, yaitu yang berlaku secara sekarang itu bagi suatu masyarakat tertentu. Itu contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ius constituendum yaitu negatif, yaitu sepertinya contohnya RUU ataupun revisi undang-undang. Nah, itu ya. Yang terakhir itu ada hukum asasi, sebenarnya itu contohnya hukum alam. Lanjut lagi yaitu menurut cara mempertahankan ada hukum Nah, yang pertama yaitu ada hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larang-larangan. Contohnya itu hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang selanjutnya yaitu ada hukum formal atau bisa disebut hukum proses atau hukum acara. Itu maksudnya hukum yang mengatur peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana sih cara melaksanakan dan mempertahankan. Nah, hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke pengadilan. Misal itu hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Nanti kita akan bahas pidana itu apa, perdata itu apa ya. Untuk hukum acara pidana yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan pertahankan hukum pidana material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana sih cara mengajukan suatu perkara pidana ke pengadilan pidana dan bagaimana cara hakim pidana memberikan sebuah keputusan. Berbeda dengan hukum acara perdata. Acara perdata yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata. Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara ke pengadilan perdata. Jadi hukum pidana dan perdata itu sangat-sangat berbeda ya. Itu. Nah, ada juga hukum material dan ada juga hukum formal. Itu juga sangat berbeda pengertiannya. Jangan sampai terbalik dan salah ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang menurut isinya. Ada dua ya, hukum privat, ada hukum publik. Yang kedua adalah hukum privat, yaitu hukum sipil, hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lain. Berbeda lagi dengan hukum publik. Kalau hukum publik, hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan. Hukum publik ini itu meliputi ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Jadi banyak ya kalau untuk hukum publik ini untuk semuanya. Nah, kita akan melanjutkan yaitu temanya masih tentang hukum. Selanjutnya adalah menurut tempat berlakunya ada hukum nasional, internasional, ada orang asing.
Kalau hukum nasional itu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kalau hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara, antar negara dalam dunia internasional. Kalau hukum asing, hukum yang berlaku di negara lain. Kalau hukum gereja itu yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya, gitu ya. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, ada hukum yang memaksa, ada hukum yang mengatur. Kalau hukum memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dalam punyai paksaan mutlak. Misalnya jika melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukuman. Jadi itu ya harus dipaksa. Kalau hukum yang mengatur itu yaitu hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Jadi hukum yang mengatur hubungan antar individu baru berlaku jika yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain ya, yang dimungkinkan oleh hukum ataupun undang-undang. Misalnya ataupun contohnya, ketentuan dalam pewarisan ab intesto ataupun pewarisan berdasarkan undang-undang baru memungkinkan untuk dilaksanakan jika tidak ada surat dari wasiat, gitu ya. Selanjutnya yaitu berdasarkan wujudnya, ada dua, objektif dan subjek. Yaitu di sini kalau untuk objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Maksudnya di sini yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Yang kedua yaitu hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih, gitu ya. Hukum subjektif ini tuh sering sekali dia disebut yaitu hak. Kenapa bisa begitu? Karena subjektif ini kan berlaku untuk satu orang, jadi haknya orang tersebut, gitu ya. Nah, untuk materi macam-macam hukum, alhamdulillah kita sudah selesai ya teman-teman semuanya. Dan semoga ilmunya yang saya berikan bermanfaat tentang macam-macam hukum yang berada di Indonesia. Nah, itu pertemuan kali ini dan ikutin terus pertemuan selanjutnya dan di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.